Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Pemirsa sangat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir batin sehingga kita bisa selalu beraktivitas, selalu beribadah dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada, aturan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur yang kedua, kita sudah menyelesaikan amanat Allah, dawuh Rasulullah, yaitu ibadah di bulan Rajab. Alhamdulillah kita bisa melakukan beberapa aktivitas amal puasa, termasuk menerima amanat daripada Rajab, Isra dan Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita selama bulan itu dan selalu istiqomah, selalu memegang teguh bahwa sholat adalah kekuatan kita. Sholat adalah bekal kita nantinya ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur atas selesainya Rajab ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami hormati, bulan ini kita memasuki bulan yang istimewa juga. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ketiga-tiganya bulan ini adalah bulan mulia. Mesti keberadaan Sya'ban itu di tengah-tengah dua bulan Rajab dan Ramadan. Tetapi Sya'ban itu juga termasuk bulan yang mulia. Ya. Bulan yang beberapa keutamaannya. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah cinta dengan bulan Sya'ban ini sehingga Rasulullah banyak melakukan puasa-puasa sunnah berada di bulan ini. Para sahabat pada bertanya, kenapa Rasulullah, saya melihat Rasulullah puasa sunat tidak seperti di bulan Sya'ban. Jadi hanya bolong-bolong atau tidak berpuasa beberapa hari. Lebih banyak berpuasa daripada tidak. Mudah-mudahan kita juga bisa meniru gitu ya. Bukan banyak bolongnya gitu ya. Nah, bulannya Rasulullah, ya. Kemudian bulan di mana di bulan ini diturunnya ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat. Ya, walladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Turunnya ayat itu berada di bulan Sya'ban ini gitu ya. Alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan jembatan. Setelah Rajab, Sya'ban, setelah Sya'ban adalah Ramadan. Nah, di bulan Rajab ini disudahkan untuk
melakukan berbagai macam ibadah. Bulan Sya'ban adalah bulan puasa, puasa sunnah. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk bersedekah. Bulan Sya'ban adalah bulan turunnya perintah, yaitu adanya nisfu Sya'ban. Bulan di mana ada pertengahan nisfu Sya'ban. Apa itu nisfu Sya'ban? Adalah hari di tengah-tengah bulan Sya'ban di mana umat Islam semuanya menunggu. Karena di malam itu para malaikat mengumpulkan semua amal ibadah kita selama setengah tahun untuk dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ketika itu malam itu jadwalnya Ibu Aisyah, ya, karena istrinya banyak. Malam ini di mana, di mana, di mana. Nah, malam itu jadwalnya Ibu Aisyah. Tetapi Nabiullah tidak ada di rumah. Mencari, ya, namanya istri ya, mencari. Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Dicarilah Rasulullah, gitu. Ternyata Rasulullah berada di suatu tempat dekat makam Baqi' yang ada di Madinah itu. Nah, langsung Rasulullah ya agak terkejut, loh, Aisyah, kenapa kamu ke sini? Iya, saya mencari Rasulullah, di mana-mana tidak ada. Kenapa kamu mencari saya? Saya takut kalau Rasulullah itu berada di istri yang lain. Jadi boleh, cemburu itu boleh, gitu ya. Saya kira Rasulullah tidak di sini. Saya takut, kan ini waktunya saya, gitu ya. Ketahuilah Aisyah, gitu ya, ibu Nabi seorang bijak, Nabi bijak, tidak marah-marah. Kalau kita semua suami kita dicari gitu, ngapain nyari-nyari, gitu ya. Tapi Rasulullah tidak. Aisyah, ketahuilah malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana dianjurkan umat Islam pagi puasa, malam menghidupkan malam Sya'ban untuk ibadah, karena apa? Karena saya melakukan ini ingin sekali ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan puasa, saya dalam keadaan zikir, saya dalam keadaan ibadah. Nah, itu jadi keistimewaan nisfu Sya'ban. Maka kita semua disunahkan untuk puasa, untuk baca-baca, termasuk bulan Sya'ban ini bulan Al-Quran. Bukan turunnya, tetapi bulan Al-Quran. Di mana dianjurkan sebaiknya pada bulan Sya'ban itu memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam satu riwayat itu disebutkan ada sahabat itu melakukan gitu persiapan. Qais bin Amr, sahabat yang menyampaikan bahwa kalau ketika bulan Sya'ban datang, maka saya libur, tidak jualan, tokonya ditutup. Untuk apa sahabat? Untuk konsentrasi deres Al-Quran, gitu ya. Nah, jadi sebaiknya kita juga demikian sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban ini betul-betul kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Ada satu keistimewaan lagi, di mana Allah pada bulan Sya'ban, khususnya nisfu Sya'ban dan hari-hari yang lain,
boleh puasa, menerima semua permintaan hambanya. Minta rezeki diberi, minta jodoh diberi, minta pangkat diberi, minta apa saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nisfu Sya'ban itu diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada dua yang tidak bisa dikabulkan. Yang pertama adalah syirik, orang yang mempersekutukan Allah. Jadi lebih beriman, percaya kepada yang lain daripada percaya kepada Allah. Ya, umpamanya orang sakit, kemudian sembuh karena diobati ini. Wah, dia menyembah, artinya bahwa sembuh saya itu karena ini. Nah, itu nggak boleh, ya, mengkultuskan sesuatu sampai mengganggu keimanan, mengganggu iman kepada percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Orang ini tidak bisa dikabulkan permintaannya. Yang kedua adalah orang yang masih berseteru, tidak mau bersilaturahmi, tidak mau bersatu, tidak mau memaafkan temannya. Artinya di dalam hadis itu disebutkan sedang berseteru, sedang marah, sedang tidak akur, sedang tidak akur. Sampai dengan nantinya, kalau di bulan Sya'ban kemudian terus insaf, terus akur, terus memaafkan saudaranya, maka akan diterima permintaan, dikabulkan permintaannya, diterima taubatnya. Tapi selama masih berseteru dengan orang lain, apalagi saudara, itu dalam hadis disebutkan sampai selesai. Kalau sampai selesai Sya'ban tidak mau, ya sudah, wassalam. Sudah tidak akan dikabulkan semua permintaannya. Sia-sia kita berdoa, sia-sia kita memohon, sia-sia kita berharap. Kalau ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tetap dilakukan, tidak rukun, tidak mau memaafkan, dalam keadaan, kalau di situ dalam keadaan kebencian, di hadis itu dalam keadaan kebencian, maka semua permintaannya tidak akan diterima. Mudah-mudahan para pemirsa sangat yang kami hormati, kita manfaatkan bulan ini sebaik-baiknya. Puasa monggo, puasa kapan saja, tidak ada tanggal, tidak ada hari. Waktu yang ditentukan di dalam Sya'ban tidak ada. Tetapi Rasulullah berpuasa sunnah di di Sya'ban ini sebanyak-banyaknya. Artinya boleh kapan aja, boleh awal, boleh tengah, boleh akhir, tidak apa-apa. Ini puasa Sya'ban mengikuti itba daripada perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Rasulullah, hamba Allah dan umat Rasulullah yang berbaik kepada siapa saja, sehingga kita nantinya pada akhir hayat kita tidak punya musuh, tidak punya siapa-siapa yang membenci dan dibenci sama orang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Sya'ban kali ini bisa membawa kita menjadi yang lebih baik daripada Sya'ban yang lalu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.